Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan tentang sejarah Raden Thayyib. Sebelumnya, Raden Thayyib dapat memperbaiki mahkota kaisar. Setelah sang kaisar mengetahui bahwa Raden Thayyib yang memperbaiki mahkotanya, sang kaisar menjadi tertarik dan bermaksud mengangkat Raden Thayyib menjadi anaknya. Akan tetapi Raden Thayyib menolak maksud sang kaisar ini, bahkan akhirnya ia kembali mengembara meninggalkan Tiongkok yang sudah 5 tahun didiami. Setelah meninggalkan Tiongkok, beliau akhirnya terus berlayar sampai akhirnya mendarat di pesisir Pulau Jawa, yaitu di sebuah pelabuhan yang bernama Bandar Jepara. Raden Thayyib beberapa saat lamanya tinggal di Bandar Jepara. Sedangkan untuk menjaga kecurigaan orang-orang kepada dirinya, ia menyamar dengan memakai pakaian ala kadarnya. Sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, Raden Thayyib menyempatkan berdakwah dengan orang-orang yang ditemuinya. Ia menyampaikan ajaran agama Islam kepada penduduk pribumi Jepara dengan tulus dan ikhlas, sehingga para penduduk dan masyarakat kecil tanpa terasa telah berubah keyakinannya dari kepercayaan Hindu dan Buddha kepada keyakinan Tauhid yang dibawa Sultan Hadirin atau Raden Thayyib. Beberapa saat lamanya setelah Raden Thayyib menjalankan kegiatannya, maka akhirnya ia bermaksud mengabdikan dirinya ke kerajaan Kalinyamat yang menguasai Jepara saat itu. Setibanya di keraton, kepada penjaga istana dengan terus terang Raden Thayyib menyampaikan maksudnya ingin menghadap Kanjeng Ratu Kalinyamat. Raden Thayyib ingin sekali mengabdi. Keinginan Raden Thayyib dikabulkan oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat. Akhirnya Raden Thayyib diberi pekerjaan sebagai tukang kebon. Pada suatu hari Kanjeng Ratu Kalinyamat berkenan hati memeriksa kerajaannya. Tiba-tiba hati Kanjeng Ratu menjadi berdebar-debar. Kanjeng Ratu merasa Raden Thayyib bukan orang biasa. Kanjeng Ratu segera menanyai asal-usul Raden Thayyib, namun beliau tidak mau mengaku. Sehingga akhirnya Raden Thayyib dimasukkan ke penjara. Entah mengapa, setelah beberapa lama Raden Thayyib meringkuk dalam penjara, akhirnya Raden Thayyib bersedia membuka rahasia hidupnya kepada Kanjeng Ratu. Raden Thayyib dengan terus terang mengaku berasal dari Aceh, bahkan mengaku pernah menjadi sultan di Aceh. Untuk kedua kalinya hati Kanjeng Ratu berdebar-debar. Ia segera teringat pada ramalan mendiang ayahnya, bahwa orang laki-laki yang akan menjadi jodohnya kelak bukan berasal dari kalangan masyarakat pribumi Jawa, bahkan sebaliknya akan berasal dari negeri seberang. Pada saat itu Raden Thayyib adalah seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah perkasa. Sebagai manusia biasa, hati Kanjeng Ratu pada waktu itu tidak karuan. Ia merasa bukan mustahil bahwa Raden Thayyib merupakan calon suami bagi dirinya, seperti pernah diramalkan oleh mendiang ayahnya. Hingga akhirnya Kanjeng Ratu benar-benar merasa yakin Raden Thayyib merupakan jodoh yang telah ditakdirkan Tuhan bagi dirinya. Maka Kanjeng Ratu segera meminta Raden Thayyib untuk menikahinya. Setelah menikah, Kanjeng Ratu menyerahkan tahta kerajaan Jepara kepadanya. Raden Thayyib diberi nama baru, yaitu Sultan Hadirin, artinya seorang raja yang datang dari seberang. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.